Shalom keluarga Allah, hari ini ibadah kita spesial sekali. Karena kita ada dalam satu rangkaian acara sejak tanggal 12 Februari kemarin, hari Jumat adalah hari Imlek. Dan tanggal 14 Februari adalah Valentine. Itu sebabnya pertama-tama saya ingin ambil kesempatan terlebih dahulu untuk saudara yang merayakan. Saya ingin mengucapkan Gong Si Fa Cai. Ya, selamat tahun baru Imlek, dan doa saya berkatnya, kasih karunia-Nya, anugerahnya semakin dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan saudara. Dan tentunya buat kita semua, tanggal 14 Februari ini juga hari kasih sayang. Jadi saya mengucapkan Happy Valentine. Doa saya, kasih sayang Tuhan, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih agape dari surga memenuhi hati kita sampai berkelimpahan. Saya berdoa melalui hidup saudara, kasih sayang Tuhan mengalir sehingga banyak orang benar-benar diberkati dan dibangun dan bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka melalui kita. Oke, nah saya langsung masuk di dalam firman Tuhan yang sudah kita mulai sejak minggu yang lalu. Judulnya adalah Blessing for All Seasons. Dan hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua. Dalam bagian yang kedua ini saya mau bagikan kepada saudara satu jenis berkat yang sangat istimewa buat saya, ini sangat spesial, yang bisa kita nikmati dan Tuhan memang sediakan buat kita di dalam pekerjaan dan keuangan kita, yaitu relax and enjoy. Jadi relax dan menikmati. Doa saya ini yang akan Anda alami di dalam kehidupan saudara. Anda bisa relax dan enjoy dalam pekerjaan dan keuangan saudara. Saya perhatikan sebagian orang tidak bisa relax dan enjoy di dalam pekerjaan maupun keuangannya. Kalau kerja kayak orang dikejar-kejar sama pencuri, ya, seolah-olah selalu terburu. Dan stres, penuh dengan tegangan tinggi. Ada banyak orang di dalam pekerjaannya, dalam keuangannya, ada begitu banyak kekhawatiran. Ada begitu banyak ketakutan, gimana kalau sampai ini terjadi, kalau sampai itu terjadi. Ada begitu banyak hal yang jadi beban secara emosional yang berat sekali di dalam kehidupannya. Ada sebagian lagi yang punya banyak musuh, jadi selalu was-was. Nah, yang kayak gitu gak bisa relax and enjoy. Dan hidup yang di bawah tekanan yang seperti itu dampaknya negatif. Ya, kalau Anda renungkan, itu akan punya dampak bisa melebar kemana-mana. Kita akan jadi gampang kelelahan dalam hidup kita. Banyak orang hidup dengan cara seperti itu, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Jadi gak bisa atau susah untuk senyum. Jarang kita melihat dia senyum. Kayaknya wajahnya susah terus, wajahnya berat terus. Sebagian orang jadi timbul sakit penyakit yang aneh-aneh di tubuhnya. Harusnya sehat, harusnya gak ada apa-apa. Tapi karena banyak stresnya, jadinya banyak sakitnya. Sakitnya bahkan sebagian orang pergi ke dokter, dokter gak bisa mendiagnosa. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan sakit secara tubuh, tetapi itu masalah tekanan di dalam jiwa. Kenapa? Karena nggak bisa relax and enjoy. Dia nggak bisa nikmati hidupnya. Dia nggak bisa relax dalam hidupnya. Saya ingin ajak saudara untuk merenungkan. Ya, untuk apa kita hidup? Untuk apa orang kaya dan punya harta semua di dunia kalau nggak bisa relax and enjoy. Kalau nggak bisa nikmati hidup, maka harta itu jadi nggak ada artinya. Saya bacakan buat saudara. Markus 8 ayatnya yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Saudara mau kaya? Ayat ini ngomong, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia
tetapi ia kehilangan nyawanya. Jadi berapa banyak orang yang hanya demi mengejar kekayaan mengorbankan kesehatannya, mengorbankan kebahagiaannya, mengorbankan anak-anaknya, keluarganya sendiri, mengorbankan kehidupan rohani, mengorbankan pelayanannya, mengorbankan kekekalannya. Firman Tuhan ngomong loh sama kita, apa gunanya dapat semuanya tapi kehilangan nyawa kita, kehilangan jiwa kita. Yang kayak gitu berkat jadi kutuk. Yang kayak gitu, yang namanya kekayaan, yang namanya harta akan terasa jadi hambar. Dan saya yakinkan saudara, bukan berkat seperti itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saya yakinkan kepada saudara, Tuhan mau memberkati kita, tapi Tuhan juga mau memberikan kepada kita kehidupan di mana kita bisa relax and enjoy, kita bisa menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Oke, jadi saya ingin ajak saudara untuk menyadari, karena di dalam sepanjang bulan ini kita belajar tentang perjanjian berkat. Ya, covenant of blessing. Saya ajak saudara untuk menyadari perjanjian berkat dari Tuhan itu menjamin berkat yang kita terima, yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah berkat yang disertai dengan sukacita. Oke, mari kita baca Amsal 10 ayat yang ke-22. Ditulis begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saya berdoa Anda terima berkat Tuhan yang menjadikan kaya dalam nama Tuhan Yesus. Oke, lanjutkan kalimat yang terakhir. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, waktu saya perhatikan Alkitab bahasa Inggris, terjemahan King James, ditulisnya adalah he added no sorrow with it. Artinya tidak ada duka cita yang ditambahkan. Jadi Tuhan ngasih berkat yang menjadikan seseorang kaya dan berkat itu tidak ditambahi dengan duka cita. Sebaliknya berkat itu dipenuhi dengan sukacita. Doa saya ini yang akan Anda alami mulai dari sejak sekarang. Berkat Tuhan yang engkau nikmati dalam hidupmu, berkat penuh sukacita. Tidak ada duka cita. Kenapa? Karena itu bukan bagian kita. Itu bukan berkat dari Tuhan. Berkat dengan banyak duka cita bukan berkat yang dari Tuhan. Saya perhatikan sebagian orang berusaha mengejar berkat, mengejar kekayaan. Tapi di luar prinsip-prinsip dalam perjanjian berkat Tuhan. Di luar prinsip-prinsip yang diajarkan firman Tuhan. Hasilnya memang bisa kaya. Tapi kayanya disertai banyak duka cita. Kaya tapi banyak khawatirnya. Kaya tapi gak habis-habisnya urusan hukum terus. Tuntut-tuntutan terus. Kaya tapi pernikahannya porak-poranda, keluarganya rusak. Kaya tapi banyak hal terjadi dalam hidupnya. Pertengkaran, berkelahi, sakit penyakit, macam-macam. Sehingga akhirnya meninggal sebelum waktunya. Ada berapa banyak orang yang alami seperti itu. Kaya tapi namanya buruk. Kaya tapi akhir hidupnya menyedihkan. Saya mau ngomong sama saudara, jangan mau kaya yang seperti itu. Saya dikasih kaya yang model kayak gitu, gak mau. Karena saya tahu ada satu jenis berkat yang Tuhan sediakan jauh lebih baik dari itu, yaitu berkat yang tidak ditambahi dengan duka cita, berkat yang dipenuhi dengan sukacita. Di satu sisi diberkati, di sisi lain kita punya banyak sahabat, kita punya banyak teman. Di satu sisi diberkati, tapi di sisi yang lain kita hidupnya tenang, hidup damai, hidup dalam sukacita.
sukacita. Di satu sisi kita diberkati, keluarga kita juga diberkati, anak-anak kita jadi perkasa di bumi. Kita diberkati Tuhan, bahkan diberikan panjang umur sampai genap waktu kita seturut dengan rencana Tuhan. Jadi ini berkat dari Tuhan, berkat yang penuh sukacita, diberkati dan harum namanya, diberkati dan kita bisa jadi berkat bagi orang lain, diberkati bahkan upah kita besar di surga. Jadi kita diberkati dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Itu jenis berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang mau komit mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam perjanjian berkat. Dan kalau Anda mau meresponi, Anda komit mulai dari sejak saat ini, saya deklarasikan berkat yang penuh dengan sukacita ini dilimpahkan di dalam hidup saudara. Oke, haleluya. Nah, sekarang saya mau bagikan sama saudara kunci untuk bisa menikmati berkat yang penuh dengan sukacita itu. Berkat sehingga kita bisa rileks dan enjoy, menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Anda dengarkan baik-baik ini. Ini rahasianya. Namanya adalah contentment. Miliki rasa cukup. Orang kalau nggak punya rasa cukup, seberapapun kayanya, tetap nggak bisa relax and enjoy. Nggak bisa menikmati, nggak bisa bahagia di dalam hidupnya. Jadi mulai hari ini belajar, relax and enjoy dengan cara apa? Miliki, kembangkan rasa cukup. Saya bacakan di dalam Filipi, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-11. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dia ngomong begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Coba Anda renungkan, yang ngomong ini adalah Rasul Paulus. Kita semua tahu Rasul Paulus ini tipe pekerja keras. Ini orang yang punya visi yang besar. Orang yang mau maju dan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi di dalam semuanya itu ternyata dia ngomong begini. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Makanya dalam hidup Rasul Paulus prestasinya besar, kemenangannya besar, berkatnya besar. Tapi di dalam melalui semuanya itu dia bisa relax and enjoy. Dia bisa menikmati hidupnya, dia bisa bahagia di dalam pelayanannya, dia gak banyak tertekan, dia gak sedih dan susah, dia gak kosong dalam hatinya, dia bahagia, dia bisa relax and enjoy. Doa saya mulai hari ini, saudara juga menikmati berkat yang sama yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada kemenangan yang besar, ada keberhasilan yang besar. Tapi Anda juga bisa relax and enjoy. Bahkan melalui masa sukar, melalui pandemi, melalui resesi. Kalau Anda ngikuti perjanjian berkat Tuhan, Anda komit melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya mau yakinkan saudara, kita bisa melalui masa-masa ini dengan relax and enjoy. Itu satu berkat loh. Banyak orang di masa kayak gini isinya gelisah, stres, frustrasi. Tapi buat saudara, hari ini saya deklarasikan berkat Tuhan yang disertai sukacita, yang membuat Anda bisa relax dan enjoy, bisa bahagia dan menikmati hidup saudara. Saat ini terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini berkat yang dinikmati oleh Rasul Paulus. Rahasianya karena dia bisa memiliki rasa cukup. Belajar mengucap syukur. Rasul Paulus tipe pekerja keras, tapi juga jenis orang yang tahu mengucap syukur. Saya ajak saudara belajar mengucap syukur. Belajar mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Sehingga kita
nggak kemerungsung, nggak tergesa-gesa. Kita tenang, kita santai, kita enjoy, tapi kita ngalami kemenangan-kemenangan besar, kemajuan-kemajuan besar di dalam kehidupan kita. Oke, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengembangkan rasa cukup itu? Gimana caranya saudara dan saya bisa mengembangkan contentment, rasa cukup seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan? Saya mau bagikan sama saudara, yang pertama, rahasianya adalah sederhana nih. Tapi Anda harus tangkap dan masukkan di hati saudara. Anda ready? Anda siap? Yang pertama, jangan memaksakan diri melebihi kemampuanmu. Ini satu kebenaran yang sederhana. Karena kalau orang memaksakan diri melebihi kemampuan, ya nggak mungkin relax and enjoy. Oke, kalau belum waktunya saudara punya rumah dan Anda paksa diri saudara untuk punya rumah, Anda nggak mungkin relax dan enjoy. Kalau Anda belum waktunya punya mobil atau belum waktunya ganti mobil, tapi Anda mainnya selalu paksa, Anda nggak bisa menikmati ketenangan dan kedamaian dalam hidup saudara. Mungkin Anda bisa punya mobil, tapi saudara nggak bisa relax. Anda nggak bisa enjoy, mikirnya nanti gimana, biaya maintenance-nya seperti apa. Kalau sampai ada yang rusak nanti servisnya bagaimana. Orang kalau memaksakan diri melebihi kemampuannya, lebih besar pasak daripada tiang di dalam keuangannya, maka gak bisa relax and enjoy. Karena itu belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar untuk mengucap syukur dengan berkat Tuhan yang ada saat ini. Sehingga kita ini bisa tenang, bisa nyaman, bisa menikmati perjalanan kita di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya mau ngomong sama para pengusaha, jangan mengejar ambisi pribadi, memaksakan diri, mengembangkan bisnis, melampaui kemampuan saudara. Kalau itu nggak disuruh Tuhan. Oke, hasilnya apa? Sakit semua saudaraku. Kenapa? Karena berat. Anda kalau paksa diri saudara ekspansi, bukan karena rema Tuhan, tapi karena itu ambisi kita mau cepat besar. Kalau belum waktunya, itu akan jadi bumerang. Akhirnya jadi beban yang berat. Kita nggak bisa relax, kita nggak bisa enjoy dalam hidup kita. Dan kalaupun kita maju, majunya dalam posisi yang rapuh. Kenapa? Karena maju sambil dibebani dengan beban yang berat sekali. Dan kalau orang dalam keadaan seperti itu, kena serangan sedikit, ada hantaman badai sedikit, dengan cepat kita akan roboh, dengan cepat kita akan mengalami kerugian yang besar, dengan cepat kita akan mengalami kemunduran yang lebih besar lagi. Kita nggak bisa relax dan enjoy. Posisinya selalu kayak maksa-maksa, yang kayak gitu nggak bisa. Hari ini saya ajak saudara belajar untuk bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan memaksakan melampaui kekuatan. Mungkin sudah tanya sama saya, terus saya harusnya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nasihat saya sederhana. Alkitab memberitahu kita, barang siapa setia perkara kecil, ia akan dipercaya dalam perkara yang besar. Kalau saat ini saudara waktunya untuk naik motor, gak usah paksa naik mobil dulu. Anda mengucap syukur dulu. Dengan motor itu juga berkat daripada Tuhan. Anda lakukan yang terbaik. Sementara Anda naik motor, Anda lakukan yang terbaik. Anda melayani Tuhan, Anda bekerja secara maksimal. Nanti pada waktunya Tuhan akan memberkati saudara dengan mobil bahkan lebih baik dari yang Anda pikirkan dan bayangkan. Berkat yang spesial Tuhan berikan dalam hidup saudara. Oke, jadi jangan paksa diri saudara. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau seandainya gaya hidup yang saya jalani sekarang sudah saya paksa, saya jalankan 10 tahun yang lalu, maka hari ini saya nggak jadi seperti sekarang saya ada. Sejak sekian tahun yang lalu, pastilah saya sudah roboh dan hancur. Bukan karena salah gaya hidupnya, tapi karena salah waktunya. Belum waktunya, tapi sudah saya paksa.
Memaksakan diri melebihi kekuatan, mengakibatkan kejatuhan, mengakibatkan kemunduran, mengakibatkan kerugian. Orang susah maju, bebannya berat gimana maju? Bebannya berat bagaimana Tuhan bawa saudara untuk maju, apalagi terbang tinggi. Makanya jangan memaksa. Andalkan Tuhan saja. Anda andalkan Tuhan, Anda akan melihat kuasa Tuhan membackup saudara. Anda andalkan Tuhan, Anda akan melihat Roh Kudus bekerja dan turut bekerja dalam hidup saudara. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Oke, jadi barang siapa setia dalam perkara kecil, ia diberi kepercayaan perkara yang besar. Para pengusaha, kadang-kadang pengusaha itu kemauannya besar. Melihat pengusaha yang lain sukses, wah kita nggak mau kalah. Yang lainnya buka cabang, buka cabang, buka cabang. Wah ada teman saudara punya 100 cabang. Anda buru-buru, kalau gitu saya harus segera buka tahun ini 10 cabang, 20 cabang. Mari saya beritahu saudara, kalau belum waktunya Anda paksa jatuh semuanya. Roboh semuanya. Jadi daripada maksa, yang satu yang ada di tangan saudara, kerjakan itu dengan segenap hati. Tetap mengucap syukur. Bersuka cita dengan kemajuan orang lain. Oke? Berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Bagian Anda, lakukan yang terbaik. Ketika Anda setia melakukan yang satu, yang ada di tangan saudara itu menyukakan hati Tuhan. Karena Anda setia dalam perkara kecil, maka berkat Tuhan akan diberikan dalam hidup saudara. Dan dengan berkat itu Anda bukan hanya bisa buka 10-20 cabang, bahkan 1000 cabang pun Anda akan bisa buka. Kalau Tuhan yang membackup, kalau Tuhan yang membuka jalan buat saudara, Anda akan disertai dengan kuasa Roh Kudus. Yang susah jadi mudah, yang tidak mungkin jadi mungkin ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi di satu sisi kita harus punya visi yang besar. Di satu sisi kita harus punya perjuangan yang besar. Harus punya kesungguhan dan komitmen yang besar. Tapi di sisi yang lain saya ajak kita semua, ayo kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, dengan mobil saudara yang sekarang ini ngucap syukur dulu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mobil ini. Ya, bukan berarti saudara puas terus kemudian Anda nggak punya visi yang lebih besar. No. Anda mengucap syukur dengan apa yang Anda menyukakan hati Tuhan. Anda lakukan yang terbaik, Anda terus berjuang. Dan pada waktunya Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya Anda akan punya rumah. Pada waktunya Anda akan punya mobil. Pada waktunya Anda akan mengalami terobosan yang lebih besar dalam hidup saudara. Tapi jangan paksa melebihi kemampuan. Sehingga hidup saudara melalui semuanya bisa relax and enjoy. Saya belajar hal ini dari gembala kita, dari Pak Obaja. Karena saya perhatikan sejak saya masih kecil. Waktu itu Pak Obaja punya mobil pertamanya. Mobil pertama Pak Obaja saya masih ingat sekali, itu mobil angkot. Warnanya merah saudaraku. Saya ingat karena saya anaknya. Ya, dan Pak Obaja senang sekali punya mobil itu, dibawa pulang ke rumah. Dan selalu satu perkataan yang dia ucapkan. Mobil ini, mobil yang terbaik sedunia. Wah, dengan bangga Pak Obaja ngomong begitu pada waktu itu. Ya, saya yang dengerin itu, saya nggak terima. Saya ngomong loh, Pak, kan mobil terbaik adalah BMW. Setahu saya anak kecil pada waktu itu mobil terbaik adalah BMW. Saya protes. Tapi Pak Obaja, papa saya segera ngomong no. Mobil ini mobil yang terbaik sedunia. Saudara yang kenal Pak Obaja, saudara tahu Pak Obaja jenis pejuang, benar? Pak Obaja jenis pekerja keras seperti Rasul Paulus. Dia punya visi yang besar, dia punya iman yang besar. Tapi sisi lain dari Pak Obaja yang kita harus mengerti dan lihat juga. Dia orang yang tahu mengucap syukur. Tahu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau yang Tuhan berikan barulah mobil ini. Dia tetap bersuka cita dan buat dia mobil pemberian dari Tuhan ini adalah mobil terbaik sedunia. Wow. Itu namanya mengucap syukur. Orang kalau bisa kayak gitu hidupnya relax and
enjoy, bisa bahagia, bisa nikmati hidupnya, nikmati mobil itu. Ada banyak orang dikasih berkat sama Tuhan, dikasih mobil, dikasih motor, dikasih rumah, dikasih keluarga. Tapi selalu bersungut-sungut, gak pernah enjoy keluarganya, gak pernah bisa nikmati mobilnya, gak pernah bisa nikmati rumahnya. Hidup ini jadi kosong. Saya mau ajak saudara punya visi yang besar, punya perjuangan yang besar, punya iman yang besar. Tapi di sisi yang lain, saya ajak saudara belajar untuk relax and enjoy. Belajar mencukupkan diri, mengucap syukur dengan berkat Tuhan yang ada saat ini dalam hidup kita. Dan hidup Pak Obadja penuh sukacita. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Dan ternyata yang menyukakan hati Tuhan seperti itu mendatangkan anugerah Tuhan yang lebih besar. Tahukah saudara, mobil angkot itu di-upgrade sama Tuhan pada waktunya. Itu mobil yang kedua saya masih ingat juga. Namanya mobil DX, itu sedan DX. Ya. Dan waktu Pak Obadja dapat mobil yang kedua, mobil DX ini, sekali lagi dia ngomong hal yang sama. Nah sekarang mobil ini, mobil terbaik sedunia. Saudaraku, jadi mau mobil apapun buat Pak Obadja, intinya kalau dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan sikap hati seperti itu sikap hati yang membuat hidupnya ringan. Hidupnya enggak berat. Hidupnya bisa sukacita. Hidupnya enggak sedih, enggak susah. Hidupnya penuh dengan sukacita. Doa saya berkat apapun yang ada dalam hidup saudara yang Tuhan berikan, Anda bisa mengucap syukur. Karena orang yang tahu mengucap syukur dengan berkat yang ada, Tuhan akan tambahkan berkat-berkat berikutnya semakin berkelimpahan dalam hidup saudara. Amin, haleluya. Jadi hari ini belajar untuk bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dengan cara apa tadi? Jangan memaksakan diri melampaui kekuatan. Itu yang pertama. Nah sekarang yang kedua. Yang kedua ini penting. Yang kedua, Anda siap? Jangan berhutang. Yang ini selalu jadi kontroversial. Kalau saya sudah bicara tentang hal yang ini, ya buat sebagian orang langsung, Oke. Tapi saya mau ngomong sama saudara sekali lagi, Anda harus mengerti bahwa tidak berhutang itu adalah termasuk dalam satu detail yang ada di dalam perjanjian berkat yang Tuhan mau kita ikuti, Tuhan mau kita taati. Anda mungkin tanya ayatnya di mana Pak? Saya berikan sama saudara Ulangan 28 ayatnya yang ke-12. Oke, saya bacakan buat saudara. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Nah kalimat terakhir ini yang perlu kita perhatikan, highlightnya ini. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi kalau saudara bicara tentang the covenant of blessing, kita bicara tentang perjanjian berkat. Salah satu covenant yang ada di situ, posisi kita bukan meminta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Itu sebabnya kalau saudara mau komit sama Tuhan, masuk, membuat deal, kesepakatan sama Tuhan di dalam perjanjian berkat, pastikan posisi saudara sejalan dengan perjanjian yang Tuhan mau kasih sama saudara. Jangan dalam posisi yang salah. Oke, jangan dalam posisi yang meminta pinjaman. Sejak saya dibukakan tentang kebenaran ini beberapa tahun yang lalu, saya ambil keputusan dalam hidup saya tidak lagi berhutang. Tadinya saya ini sering berhutang, ya. Beli rumah KPR,
Beli mobil, kredit. Ya, kalau ada apa penawaran kartu kredit yang bisa dicicil. Ya, jadi semuanya ada hutang. Tapi sejak saya ngerti kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian berkat ini, posisi yang Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan jalankan, sejak saat itu saya ambil keputusan yang berbeda. Saya mau ikut perjanjian berkat Tuhan saja daripada pemikiran saya sendiri. Saya tidak mau lagi dalam posisi yang meminta pinjaman. Karena itu mulai hari ini saya ajak saudara semua yang belum terlanjur berhutang, saya ajak ambil komitmen untuk tidak berhutang. Karena itu ada di dalam perjanjian berkat. Tapi sebaliknya buat saudara yang sudah terlanjur berhutang sama seperti saya ajak saudara ambil komitmen tidak nambah hutang yang baru. Bahkan hutang yang ada lunasi. Itu yang saya lakukan, saya berusaha lunasi. Satu persatu hutang saya sudah saya lunasi. Sekarang cuma tinggal tersisa satu, sebenarnya sudah saya mau lunasi beberapa tahun yang lalu. Ketika saya mengerti kebenaran ini, tapi ternyata susah sekali prosedurnya ya. Sehingga ya sudah, mau gimana lagi, saya masih ikuti aja, tinggal saya selesaikan. Oke, bukan karena nggak mau, tapi prosedurnya berbelit-belit sekali. Tapi komitmen saya adalah komitmen dalam perjanjian berkat, yaitu tidak meminta pinjaman, tidak berhutang. Nah, mungkin saudara ketika dengar saya ngomong seperti itu, Anda mungkin protes dan Anda mungkin bertanya, kalau enggak berhutang, gimana caranya saya bisa ganti mobil baru? Saya mau jawab sama saudara, kalau seandainya ganti mobil baru itu artinya saya harus berhutang. Lebih baik saya tetap pakai mobil yang lama, kendaraan yang lama, tapi tanpa hutang. Saya berdoa, saya deklarasikan di dalam nama Yesus, semua jemaat keluarga Allah bebas dari hutang. Semua belenggu hutang dihancurkan. Tahun ini berkat Tuhan datang dalam hidup saudara. Dan kita merdeka, kita bebas hutang. Amin, haleluya. Nah mungkin ada lagi nih, karena kalau masalah hutang kan banyak orang punya pemikiran dan protes ini protes itu. Mungkin sudah punya pertanyaan, Pak, ada loh orang-orang yang berhutang tapi makin top, makin sukses, makin kaya. Saudaraku, saya juga melihat hal yang sama yang Anda lihat. Tapi kalau kita melihat sesuatu, jangan sesaat. Jangan hanya untuk beberapa periode, beberapa masa dalam hidup orang-orang itu. Anda melihat sampai kesudahannya. Biasanya awalnya kelihatannya yang berhutang lebih maju. Ya jelas. Orang berhutang kok sekarang bisa punya rumah, sekarang bisa punya mobil, kelihatannya lebih keren, lebih kaya. Ya jelas, pabriknya, perusahaannya lebih besar, bisa ekspansi lebih besar. Kenapa? Karena berhutang. Tapi ingat baik-baik saudaraku, yang seperti itu kalau diterus-teruskan jangka panjang, banyak sekali dari mereka yang akhirnya menyesal. Karena seringkali dalam masa sekian tahun hal ini terjadi, pandemi terjadi, resesi terjadi, hal-hal yang tidak terduga terjadi. Salah perhitungan, akhirnya kerugiannya lebih besar, jatuhnya lebih sakit. Pokok kalau kita dalam posisi yang berkebalikan dengan firman Tuhan, gak menang deh. Saya sarankan ngikuti firman Tuhan. Karena kalau saudara ngikuti firman Tuhan, Anda berjalan bersama Tuhan. Alkitab ngomong, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Boleh katakan amin, saudaraku. Jadi tetap yang terbaik tidak berhutang. Daripada saudara sukses dengan berhutang, saya sarankan saudara, ada satu saran yang buat saya lebih baik sukses bersama Tuhan. Daripada sukses mengandalkan hutang, sukses andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Ingat baik-baik loh,
Kalau hutang bisa membuat saudara nggak punya rumah jadi punya rumah. Tapi nanti harus Anda bayar lebih mahal. Benar apa tidak? Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan, Anda harus sadar engkau punya Tuhan yang bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Engkau punya Tuhan yang bisa membuat dan memberikan ide-ide, hikmat, kreativitas kepada saudara. Sehingga sama-sama engkau mengerjakan pekerjaanmu. Sekarang engkau lebih sukses, lebih berhasil. Engkau punya Tuhan yang sanggup membuka pintu-pintu yang tadinya tidak mungkin. Sekarang pintu itu terbuka, ada rekomendasi, ada pertolongan Tuhan. Mujizat terjadi sehingga Anda mengalami gebrakan dan terobosan, keberhasilan lebih besar. Sehingga saudara bisa melihat jalan sama Tuhan lebih baik daripada jalan sama hutang. Jadi mulai hari ini sadarilah berjalan sama Tuhan. Anda akan melihat kemuliaan besar dinyatakan. Dan hidup kita bisa relax and enjoy. Bisa tenang, bisa enjoy, bisa menikmati. Mau dunia resesi kah, mau dunia krisis kah. Namanya orang gak punya hutang ya bebas-bebas aja. Tenang-tenang aja, santai-santai aja. Anda perhatikan di masa seperti sekarang ini ketika dunia sedang dilanda pandemi dan macam-macam ini. Yang paling banyak takut, paling banyak khawatir adalah yang hutangnya paling besar. Jadi saudara-saudari dulu kalau saya ngajar tentang hal ini saya selalu dikritik. Wah kan kenyataannya harus hutang. Gak bisa kalau gak hutang. Tapi sekarang firman Tuhan membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu lebih benar dari kebenaran manusia. Di masa seperti ini akhirnya orang harus mengakui bahwa yang terbaik tidak berhutang. Yang terbaik mengandalkan Tuhan. Kita akan menikmati favor Tuhan, anugerahnya, kasih karunia-Nya. Sehingga kita bisa maju, kita bisa berhasil dan hidup kita rileks, kita enjoy. Kita bisa menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Oke, nah mungkin saudara masih punya pertanyaan lagi nih. Saya sengaja dalam khotbah ini semacam kayak tanya jawab seperti ini. Karena saya tahu ada begitu banyak pertanyaan tentang hal ini. Ya, mungkin saudara ngomong sama saya, Pak, tapi kan ada hutang yang baik, ada hutang yang jelek. Oke, karena sebagian orang benar-benar percaya ada hutang baik, ada hutang yang jelek. Buat sebagian orang, hutang yang produktif itu hutang yang baik. Kalau hutang yang konsumtif itu hutang yang jelek. Jadi kalau hutang untuk hal-hal yang nilainya menurun, untuk dihabiskan hanya untuk gaya hidup, untuk beli mobil karena nilainya habis, itu hutang yang jelek. Tapi kalau untuk beli rumah, untuk berbisnis, itu hutang yang baik. Saudaraku, jawaban saya begini. Awalnya saya juga punya pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena saya banyak baca buku-buku dari motivator-motivator yang ngajarin hutang baik sama hutang jelek. Tapi begini, sementara saya belajar firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Semakin dalam dan semakin dalam lagi. Saya ngerti dalam perjanjian berkat Tuhan, Tuhan maunya kita dalam posisi yang seperti apa. Sekarang dengan yakin dan mantap saya bisa ngomong sama saudara, tetap saja Tuhan lebih benar. Firman Tuhan lebih benar. Yang terbaik kita tidak meminta pinjaman. Oke, jadi kita nggak bisa ngalahin firman Tuhan. Siapapun itu, pengusaha manapun itu, motivator manapun, tidak bisa mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Daripada saudara berjalan dengan hutang, mengikat perjanjian dengan hutang. Mari kita berjalan sama Tuhan, ikat perjanjian berkat dengan Tuhan. Anda akan melihat Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyertai saudara, dan Tuhan yang akan membuat hal-hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Mujizat-mujizat besar, kemenangan besar, berkat besar Dia curahkan dalam hidup saudara. Karena itu butuh dari pihak kita untuk komitmen tetap ada dalam perjanjian berkat dengan setia, hidup tanpa hutang. Dan itu mungkin. Dan itu bisa dilakukan. Hidup bebas hutang. Saya belajar hal ini dari Pastor I.E. Adeboye.
Kalau saudara dengarkan cerita-cerita yang saya ceritakan tentang hamba Tuhan ini, Anda akan ngerti orang ini bukan orang yang kapasitasnya kecil. Orang ini dipakai Tuhan dalam kapasitas yang sangat besar. Orang ini memimpin, menjalankan pelayanan dan gereja yang sangat masif di ratusan negara di dunia. Jemaatnya jutaan jiwa. Gedung gerejanya 3 kilometer kali 3 kilometer, 9 juta meter persegi atau 900 hektar. Itu hanya main hall-nya saja. Coba Anda renungkan itu. Terus dia membangun puluhan ribu gereja di berbagai negara di dunia. Terus mereka punya kota mereka sendiri, kayak kota mandiri, ya, yang luasnya hampir 50.000 hektar. 0,5 miliar meter persegi. Itu kota yang dinamis, kota yang luar biasa. Itu semua saudaraku adalah kapasitas yang besar. Dan hebatnya, semua pelayanan yang besar itu dibangun tanpa hutang. Wow. Dan itu memang prinsip mereka. Mereka punya prinsip kalau Tuhan belum bisa ngasih sama saya sekarang, Tuhan belum mau ngasih sama saya sekarang, saya juga gak mau nerima itu. Saya gak mau paksa diri saya menerima apa yang Tuhan belum mau kasih sama saya. Jadi gak mau pakai hutang, gak mau meminta pinjaman. Komit sama perjanjian berkat Tuhan, tidak meminta pinjaman. Dan luar biasa, Tuhan pakai mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Ketika saya melihat demonstrasi kehebatan kuasa firman Tuhan seperti itu. Sejak waktu itu, beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, saya benar-benar komitmen tidak lagi mau membangun kehidupan saya. Tidak lagi mau membangun pelayanan dengan hutang. Stop, saya beresin semuanya. Saya selesaikan satu persatu hutang, tanggung jawab saya. Dan tidak ada lagi hutang-hutang yang baru. Saya percaya ngikuti firman Tuhan lebih baik daripada mengikuti pemikiran manusia. Secara manusia mungkin benar, wah hitung-hitungannya kalau hutang lebih menguntungkan. Nanti hasilnya lebih, persentasinya lebih tinggi. Saya ngerti itu hitung-hitungan semua. Tapi sekarang saya sadar Tuhanku lebih benar. Berkatnya lebih besar. Kalau kita andalkan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Tuhan akan nyatakan melebihi yang kita pikirkan dan bayangkan. Tadinya saya pikir saya maju dibantu hutang. Tapi ternyata setelah saya ngikuti perjanjian berkat ini, bukan cuma maju. Tuhan bawa saya terbang tinggi tanpa hutang. Pilih yang mana? Maju dengan hutang, tertatih-tatih karena berat bebannya, atau terbang tinggi bersama Tuhan. Kalau saudara terbang tinggi bersama dengan Tuhan, there is no limit. Gak ada batasan yang Tuhan bisa lakukan. Dan itu benar-benar bukan klise, itu benar-benar real, saya alami. Sejak saya andalkan Tuhan, lebih banyak mujizat yang terjadi, lebih banyak terobosan, lebih banyak karya Tuhan yang dinyatakan melalui hidup saya. Dan benar-benar saya mengalami hal yang mustahil dalam pikiran saya. Tapi terjadi. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Mulai hari ini mari kita bertobat. Tidak mengandalkan hutang lagi. Tapi kita andalkan Tuhan. Maka kita diberkati. Nah, saya nggak ngomong hutang itu dosa. Karena saya juga tahu ada dalam bidang saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saudaraku. Saya juga tahu ada gembala-gembala yang, pendeta-pendeta yang membangun pelayanan yang besar, gereja-gereja yang besar dengan hutang. Dan benar bisa jadi, benar bisa besar. Tapi saya amati, saya perhatikan hidup mereka disertai dengan banyak duka cita, banyak khawatirnya, banyak stresnya, banyak tegangannya. Wah, banyak kepikirannya. Akhirnya hidup yang seperti itu melelahkan sekali. Akhirnya jadi letih lesu dan berbeban berat. Sebaliknya saya perhatikan Pastor I.E. Adeboye ini. Dia tanpa hutang. Dia nggak banyak kepikiran, nggak berbeban berat. Dia relax, dia enjoy. Sehingga dia bisa peka mendengarkan suara Tuhan. Lebih fokus sama Tuhan. Dan karena itu Tuhan bicara lebih jelas. Urapan Tuhan mengalir lebih deras. Karena itu Tuhan bisa memanifestasikan kuasanya lebih besar.
kuncinya andalkan Tuhan. Dalam perjanjian berkat, Tuhan tidak mau kita andalkan manusia. Tuhan tidak mau kita andalkan mamon. Tuhan tidak mau kita andalkan uang. Tuhan tidak mau kita andalkan hutang. Tuhan mau kita andalkan Roh Kudus. Karena kalau saudara andalkan Roh Kudus, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saya tantang saudara, hari ini ambil komitmen untuk ikut perjanjian berkat Tuhan. Mulai hari ini ambil komitmen bebas hutang. Ambil komitmen taat firman Tuhan. Tidak meminta pinjaman. Anda akan saksikan itu. Anda mau taat gitu aja. Anda akan saksikan. Tingkap-tingkap langit akan Tuhan bukakan. Dan berkat Dia curahkan sampai berkelimpahan dalam hidup saudara. Anda mau? Anda siap? Saudara akan punya hidup yang rileks dan enjoy bersama Tuhan.